sejahtera pemirsa Koridor TV. Hari ini saya sebagai host akan mengantarkan talk show yang membahas tentang tantangan dan peluang dalam industri properti dan perumahan di tahun macan air. Bersama dengan CEO Jurnalis Media Network dan Ketua LSP Area Indonesia yaitu Indra Utama, dan dengan dua narasumber hebat kami yaitu Paulus Totok Lusida. Beliau dikenal sebagai Ketua Komite Tetap Perumahan Kadin Indonesia dan Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia, beserta Ignas Kamalawarta wakilnya. Mari kita simak perbincangan dan diskusi pada talk show hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, salam sehat, salam properti. Kembali kita berjumpa dalam program Koridor.tv. Hari ini kita istimewa sekali nih. Ada Ketua Umum DPP RE, Pak Toto Lusida, kemudian ada Pak Ignas. Pak Ignas, saya lupa sekarang jabatan di RE apa? Wakil Ketua Umum. Wakil Ketua Umum. Nah, kebetulan juga hari ini kan kita selesai rapat di bidang PUPR dan infrastruktur di Kadin. Pak Toto juga Ketua Komtab ya, perumahan. Pak Ignas juga Wakomtab bidang perumahan. Berarti rapat tadi agak seru juga itu, banyak hal-hal baru dan kelihatannya antusias semua. Tapi hari ini kita mau coba agak sedikit lebih fokus ke perumahan. Pak Ketua Ignas, kebetulan tadi kan memang ada banyak hal tentang terkait perumahan yang kita bahas ya. Mudah-mudahan nih dari talk show ini akan muncul lebih banyak lagi nih informasi-informasi. Pertama saya mau tanya ke Pak Ketua, Pak Toto. Ini kan FVPP udah pindah ke Tapera ya? Ya. Udah mulai tahun lalu nih ya? Awal tahun ini. Awal tahun ini. Ya, baru beberapa hari. Nah, rencananya mungkin udah ada akad pertama nih melalui Tapera ya? Ya. Gimana menurut Pak Ketum perpindahan ke dari PPDBP sekarang ke Tapera? Ya, kita belum tahu, kita lihat. Tapi kepala atau ketua, apa istilahnya, ketua Tapera ya, komisioner Tapera itu juga dia mantan direktur Bank BTN. Jadi saya rasa secara pengalaman untuk penerapan ini Pak Adinya? Pak Adi Setianto. Jadi BNI? Dia dulu Treasury BNI, terus direktur di Bank BTN. Jadi cukup matang lah semuanya. Jadi saya rasa kalau untuk realisasinya tidak terlalu terhambat. Cuman hambatannya itu ada di kuota. Selalu habis di saat-saat akhir. Dan itu menjadi problem. Nah, apakah ini bisa diformulakan? Jangan sepanjang masa kredit. Toh orang average rata-rata mereka KPR itu di 10 tahun. Mestinya dibuat aja 10 tahun atau bahkan 8 tahun. Sehingga manfaat ini bisa dirasakan lebih banyak orang. Nah, kalau lebih banyak orang otomatis lebih cepat mengurangi backlog. Iya kan? Daripada sekarang seperti Tom and Jerry setiap 3 triwulan terakhir antara yang pemegang kekuasaan FLBP dengan kita asosiasi dan anggota kita seluruh Indonesia. Apalagi udah bangun. Iya, kan mereka kebanyakan yang membangun FLBP ini juga pengusaha UMKM. Jadi mereka begitu tidak realisasi sebulan itu sangat berat buat mereka karena marginnya juga tipis. Jadi ini perlu dipertimbangkan untuk dipersingkat, otomatis jumlahnya bisa diperbanyak. Tapi proses dari PPDPP sebelumnya kan udah jalan lancar, pindah ke PP Tapera, kira-kira pengaruh nggak itu? Terutama untuk konsumen? Sebetulnya enggak pengaruh, enggak ada pengaruh. Aceh langsung turun in. Ya. Jadi semuanya pengalian dan saya harapkan memang dengan Tapera ini lebih profesional lagi, jadi lebih maju lagi. Bukan PPDPP-nya jelek enggak, tapi supaya lebih maju. Berapa Pak target anggota RE?
Tadi takutnya kuotanya nggak cukup kan? Kita itu tahun ini diberi jatah 200.000 sama Tapera. Itu DPPR, seluruh pengembang, seluruh end user. Biasanya REI sekitar 70% dari jatah itu 140. Padahal dalam kondisi sebelum COVID kita kalau bangun ya sekitar 200.000. Nanti akan problem lagi di akhir tahun kalau hal-hal seperti ini berlanjut. Jadi gimana lah kita cari formula untuk mereka itu lebih bisa memberikan fasilitas. Iya. Dengan Kadin model ini sinerginya seperti apa antara REI dengan Kadin? Jadi gini, asosiasi itu yang induk yang berdasarkan undang-undang itu kan Kadin. Jadi yang diakuin oleh undang-undang negara itu adalah Kadin. Nah, kita ini asosiasi yang di bawah Kadin. Otomatis koordinator kita adalah Kadin. Nah, induk kita juga Kadin. Jadi semuanya ini kita akan berkolaborasi supaya properti lebih maju. Karena properti itu setiap ada musibah di suatu negara, yang kena duluan itu properti. Yang bangkit terakhir itu baru properti. Terakhir ya. Duluan kena. Ya, karena dia menjadi indeks utama untuk stabilitas ekonomi dari suatu negara. Artinya kalau ekonomi memang mau pulih, propertinya harus segera juga pulih. Ya, betul. Pemerintah kan sudah mulai juga banyak memberikan stimulus nih Pak Ketua. Ya. LTV, kemudian pajak yang ditanggung pemerintah ya. Menurut Pak Ketua sebesar apa dampaknya buat industri properti? Gimana Pak Ignas? Silakan, boleh Pak Ignas. Pak Ketum. Dampak dari PPNDP ini sangat besar terhadap bagaimana konsumen diberi kemudahan gitu ya. Ini bisa nyasar ke konsumen yang MBR dan konsumen yang non MBR. MBR misalnya untuk rumah-rumah LPP yang sudut ya, pojok, kan itu kan dia nggak dapat kredit kan. Jadi dia lebih besar gitu, nggak eligible, sehingga dia bisa memanfaatkan PPNDP ini gitu. Itu banyak sekali itu. Rumah-rumah yang LPP tapi yang pojok atau yang kipas gitu Pak, yang di luar standar. Nah untuk yang menengah memang itu berguna sekali ya, bermanfaat bagi konsumen. Tapi memang ada gap data Pak ya. Jadi tahun lalu itu dicatat di PUPR itu cuma 5.000 yang beda-beda acara serah terima. Tapi potensinya ada 30.000 menurut PUPR. Menurut saya 70.000 gitu ya. Jadi ini besar sekali gitu ya. Nah ini masalahnya ternyata di URA itu ada beberapa gitu. Pertama bangunan yang dibangun di lewat Juli itu nggak akan selesai di Desember gitu. Jadi pasti carry forward ke 2022. Terus kemudian PBG tadi kita bahas itu memang menjadi suatu momok yang menjadi nggak ada daerah yang siap gitu. Itu sudah menghambat. Nah, jadi kita coba usulkan ada 4 usul ya. Pertama bahwa PMK ini merupakan sambungan dari PMK yang lalu. Kayak waktu Juli ke Agustus itu kan nyambung. Jadi yang belum selesai di sini diharapkan bisa diselesaikan di sini gitu. Ini ada solving problemnya. Kedua, ada 2 tanggal, Pak. Jadi ada tanggal lunas dan pembayaran PPN dan serah terima fisik. Kita usulkan supaya serah terima fisik itu lewat dari bulan Juni gitu. Jadi yang dibangun misalkan bulan Maret masih bisa menikmati lunas di Juni, tapi serah terimanya mungkin di Agustus gitu. Jadi itu masih bisa menikmati. Jadi sekarang kita fokus kepada yang inden yang bangun gitu. Kan dulu kan di stop. Sekarang yang bangun gitu, dibilah kerjasama gitu ya, pemerintah itu. Dan ketiga, PBG ini memang jadi ada usul-usul seperti gini, PBG-nya PBG sementara dulu dah, misalnya syarat-syarat semua terpenuhi, terus pemerintah PU itu si Gumbangnya ngakui bahwa dia sudah layak masuk sistem sehingga bisa berita acara serah terima. Kalau enggak nunggu PBG ini Pak, nggak tahu sampai kapan gitu. Jadi ini ada kebijakan mengenai PBG sementara lah gitu, dan mungkin bisa diangkat seperti itu. Jadi kalau ini dilakukan Pak ya, mungkin di akhir Juni itu gapnya itu diharapkan nggak terlalu besar gitu. Misalkan tercapai 20.000 ya paling-paling yang gagal transaksi lah mungkin 19.000 gitu, nggak sampai 35.000 ke 30.000 itu besar sekali Pak, besar sekali sebetulnya. Jadi kalau bayangkan kalau Bapak ini nggak diperpanjang ini akan ada perseteruan antara konsumen dan produsen ini Pak, developer gitu loh. Saya udah bayar jadinya gini, kita juga nggak salah gitu ya, untuk diperpanjang sehingga mudah-mudahan dengan perbaikan ini di Juni itu gapnya tuh kecil gitu. Jadi usulannya dari jangan Juni ya? Nggak, ya, kalau Juni kan udah keputusan pemerintah Pak ya. Tapi ada 3 hal. Jadi pertama
ada tanggal pengakuan serah terima dan pelunasan dan pengakuan serah terima fisiknya gitu, BHST-nya itu lewat itu. Misalkan Juni di lunas dan pajak, tapi serah terima fisiknya BHST-nya mungkin bisa Oktober, bisa itu sesuai dengan kontrak gitu. Itu diharapkan bisa yang inden itu bisa terpenuhi gitu. Terus ya, PBG itu ada fleksibilitas, jadi nggak usah PBG-nya jadi, karena saya juga sudah susah mengharapkan menjadi perdanya, tapi PBG sementara lah. Kalau syaratnya udah selesai, boleh diakui sebagai PBG sementara, kemudian bisa masuk ke BHST gitu. Iya. Apa sih perbedaan mendasar IMB dengan yang baru ini, Pak? Banyak sih Pak. Jadi sebenarnya secara sistem itu udah dibuat melalui OSS gitu ya. Jadi syarat-syaratnya telah dipenuhi, kemudian masuk pada sistem gitu. Kalau dulu kan ada ketemu orang, syarat-syarat dan sebagainya kan masih manual. Sekarang udah dengan sistem dan diharapkan pasti 28 hari itu selesai. Harusnya lebih cepat ya? Iya. Harusnya. Iya. Jadi lebih cepat, tidak ada transaksi lagi gitu ya. Itu diharapkan lebih bersih gitu. Saya kembali ke Pak Ketua lagi. Pak, apa aja yang sudah dilakukan Rey? Pertama dengan juga organisasi induknya di Kadin ya, terutama untuk industrinya, ya. Kemudian untuk anggota Rey sendiri. Ya, kita bantu selama ini, tapi khusus PBG ini tadi yang kita sampaikan di rapat Pak Indra. Kita minta tolong, kamu sebagai induk, kamu bantu dong antara institusi ini untuk ketemu, jangan lempar-lemparan lah. Bahkan saya ngomong, untuk UJK ini tujuannya bagus, isinya bagus. Nah, tinggal sekarang aplikasinya kan. Aplikasinya tunjuklah satu institusi yang menjadi PIC dan semua ini nurut sama satu institusi ini. Jangan egonya masing-masing. Beda lagi. Iya, kalau memang yang ditunjuk A, ya semua nurut sama A. Nah, dengan itu penerapan ini bisa jalan. Lah, sedangkan tadi yang disampaikan Pak Ignas, PBG itu kalaupun program perda ini bisa mulai rapat, paling cepat 3 bulan. Terus mau 3 bulan start gitu. Padahal program PPNDTP 6 bulan. Habis waktunya. Ya, saya nggak habis pikir gitu loh. Ini siapa yang harus menyelesaikan carut-marut ini? Iya. Kan gitu kan? Ya harusnya ada satu PIC. Saya dengar sudah ditunjuk PIC, tapi yang lain nggak nurut. Kasihan gitu loh Indonesia ini. Bukannya kasihan menterinya, kasihan Indonesianya lah. Bukan juga masyarakat. Oke. Jadi Pak Ketua lihat Undang-Undang Cipta Kerja itu ada nggak sih Pak manfaatnya buat industri properti? Sebetulnya dengan sistem online itu semuanya sangat bermanfaat. Memang yang paling kondusif itu ATR Pak. ATR itu step by step ya Pak Ignas ya. Kita dan semua keluarnya flow in dan flow outnya sama. Itu progresnya positif. Ya, progresnya positif. Tiba penerapan hunian orang asing ya ini tinggal sama notaris kali ya, sama persepsi ya baiknya ya. Iya. Tapi kalau secara mayoritas it's okay lah. Tapi ya itu penerapannya perlu seseorang yang menjadi Superman. Superman bukan untuk sok, tapi Superman untuk membela negara. Untuk mensinkronkan semua. Iya. Pak Ignas, ini Pak Ketua harus nyebut soal orang asing untuk UJK. Gimana Pak Ignas lihatnya? Ini realnya seperti apa sih? Orang banyak tanya juga nih anggota di bawah. Kita boleh jual atau enggak sih gitu Pak? Ya jadi amannya kita nunggu aja permennya ya, karena tinggal nunggu permennya di Kumham. Tapi kalau dari apa yang diatur oleh ATR itu ada beberapa hal yang sudah merupakan terobosan gitu Pak. Jadi misalnya pada waktu asing untuk mau beli dia cukup dengan visa dan izin tinggal, tidak perlu dengan kitas-kitab. Jadi ini sudah sangat simpel gitu ya. Nah itu dia bisa bertransaksi. Kemudian kalau rumah tapak itu tak pakai masih ya. Tapi kalau rumah susun sudah ada sistem di mana dia dapat SHM Salusun untuk asing itu dengan di luar fasilitas bersama gitu ya. Itu diatur di ATR seperti itu gitu. Kemudian jangka waktu juga kalau sudah bangunan sudah ETLF itu bisa memohon perpanjangan yang baru gitu. Jadi bisa 50 tahun di depan gitu ya. Jadi ada kelulusan di dalam pengaturan-pengaturan di apartemen gitu ya. Saya rasa
beberapa hal itu sudah mengalami kemajuan gitu. Dan pemerintah juga sudah atur, nanti kan ada harga-harga per provinsi dan sebagainya itu sudah kita tunggu. Jadi kita nunggu permen aja gitu ya, permen kita sudah keluar. Nanti harusnya ada ini Pak, sosialisasi nasional gitu. Jadi misalnya dengan kanwil imigrasi, kanwil BPN, terus dengan notaris, dengan pajak gitu ya, lalu dengan pihak-pihak bank dan sebagainya, kita kumpulin semua oleh ATR, semua jadi sama persepsinya gitu. Oh, jual asing itu kayak gini gitu. Tapi kadang-kadang kalau kayak gitu ada yang nafsirin boleh dengan izin tinggal, tapi ini harus ada kitas gitu, jadi masih beda-beda gitu sekarang. Jadi harus satu dulu setelah keluar permen, harus ada sosialisasi nasional gitu ya. Jadi semuanya sama, itu baru bisa saya rasa step by step kita mengikuti, karena sekarang yang transaksi itu negara-negara lain Pak, negara kita mana gitu ya bisa transaksi dan diborong Singapura, Malaysia, Australia semua gitu, kita ketinggalan jauh gitu. Pak Ines, idealnya yang sosialisasikan siapa? ATR yang memproduksi ya. ATR ya? ATR yang bukan motor PUPR ya? Bukan. ATR dari asing kan dari ATR Pak, dari hak atas tanah itu muncul di dalamnya itu mengenai pengaturan penggunaan asing. Tapi teman-teman anggota ARE yang mau jualan itu siapa? ATR juga? Jual maksudnya? Untuk jual ke asingnya, yang sosialisasi siapa? Karena kan banyak anggota ARE juga yang nggak tahu. Oh, nanti kalau sosialisasinya kita bisa bantu karena Ray itu kan anggota FIAPSI ya. FIAPSI di bawah UN Habitat. Jadi apalagi kan presidennya orang Ray juga kan? Iya, presidennya tahun 2023. Luar biasa memang ketika kalinya kita dipercaya jadi presiden dunia ya. Selamat buat Ray. Pak Toto, ini kan pajak juga banyak perubahan ini. Ya. Kelihatannya ya. Ada nggak dampak? Ya saya nggak tahu positif atau negatif dampak dari beberapa regulasi perpajakan yang muncul sekarang untuk properti terutama. Ya memang usulan tax amnesty dari kita ya Pak Ignes ya. Sudah 2-3 tahun yang lalu lah. Kita minta ke Menteri Keuangan ada tax amnesty seri kedua. Karena yang pertama itu orang banyak nggak percaya. Ini pasti benar apa enggak aku diampuni. Nanti malah lapor aku diperiksa. Ternyata benar diampuni. Nah sekarang ada yang kedua. Memang yang kedua ini tarifnya mahal. Jauh di atas usulan kita. Nah lebih tinggi? Jauh lebih tinggi. Kalau lebih rendah pasti semuanya pesta tumpengan nanti. Masalahnya lebih tinggi. Jadi tapi kita harapkan kita sosialisasi bahwa ini adalah the last chances, kesempatan terakhir kita karena nggak ada lagi. Tapi dampaknya apa buat industri properti? Loh, sekarang ini kan semua online Pak, bukan hanya industri properti. Lah sekarang developer Pak Indra beli rumah sama saya, NPWP saya minta, saya masukin di online. Begitu saya masukin, masuk kantor pajak Pak. NPWP Bapak SPT-nya nggak ada, 0 misalnya, atau cuma Rp1.000. Padahal Bapak beli 1 juta. Ya pasti pajak nanya toh, Bapak sumbernya duit dari mana? Nah kalau ini sudah ada tax amnesty, SPT Bapak perbaiki, otomatis dia bisa belanja lebih banyak, termasuk properti gitu loh Pak. Pasti positif harus. Pasti sangat positif. Iya, PKS ini masih kaitan WCK ya. Pemerintah juga kelihatan sekarang agak concern juga ke soal penggunaan energi ya, energi terbarukan gitu ya. Gimana industri properti menyikapi ini Pak? Ada ini baru nggak gitu? Ya memang selama ini saving energy itu belum menjadi suatu fokus yang benar-benar terprogram di perusahaan. Beberapa grup sudah melakukan yang namanya bangunan hijau ya. Itu termasuk sebenarnya energy saving. Saya kira dengan adanya target karbon lalu juga dengan keharusan energi harus berkurang itu harus mulai di properti itu digalakkan. Jadi sumber-sumber karbon itu kan dari energi saving, dari transportasi gitu ya. Terus dari jarak-jarak yang misalnya kita beli semen di Serpong, beli di Bekasi itu kan karbonnya tinggi gitu ya. Terus juga dari karbon yang ada di material dan juga dari sebenarnya kalau banyak penghijauan sebetulnya lebih baik gitu ya. Jadi saya kira ke depan itu mulai kita reorientasi sesuai dengan saran pemerintah mengurangi energi dan karbon itu dengan cara misalnya gini, yang paling murah aja, misalnya kita ganti aja lampu-lampu dengan LED, kemudian sekali pakai gitu, sekali pencet gitu ya, dan beberapa hal yang sangat yang murah yang bisa ikut sharing energi gitu. Ini makin banyak orang bikin ini kan lumayan gitu kan.
Terus kemudian kedua menggunakan energi terbarukan. Kalau di kota saya kira panel surya lah yang paling tepat ya. Di gedung maupun di rumah itu bisa menghemat juga listrik pribadi maupun juga secara keseluruhan. Terus transportasi juga, kalau kawasan itu misalnya nggak ditata sehingga semua pakai mobil, itu juga akan mengibarkan karbon yang tinggi kan. Jadi ada public transport yang di TOD atau public transport lain gitu kan. Ya terus menggalakkan energi terbarukan Pak. Itu salah satunya yang di properti kemudian harus kita arahkan supaya baru orientasi mulai ke sana gitu. Mulai memasukkan energy saving dan low carbon itu ke dalam baik desain maupun dalam perencanaan pembangunan proyek. Sejak proyek dari awal. Dimulai Pak, dimulai. Oke. Pak Ketua, kemarin tadi juga bahas soal perlunya sertifikasi ya, Pak, untuk profesi. Konstruksi saya lihat sudah tepat sekali nih. Untuk properti, untuk agent, sepenting apa menurut Pak Toto sertifikasi agent properti? Oh, kalau agent properti penting Pak, karena kita akan mengarah ke seperti di luar negeri. Saya beli rumah di Amerika, semuanya yang ngurusi agent Pak. Lah, karena semua yang ngurusi agent, broker, otomatis broker ini harus tersertifikasi, jangan sampai ngawur nanti. Ini penting sekali, dan saya mendukung sekali sertifikasi untuk tiap pribadi mereka yang menjadi broker. Jadi one stop shopping kita. Kalau beli properti, dia yang ngurusin semuanya sampai clear, kan gitu kan. Tapi kalau untuk propertinya, developernya, nah ini yang saya prihatin. Maunya dibuat sama dengan kontraktor. Developer itu bukan kontraktor. Karena dia menata ruang, menata infrastruktur. Iya kan? Membuat itu bukan membuat house, dia membuat home. Itu bedanya, Pak. Apa bedanya itu? Lah kalau house itu cuma fisik rumah, home itu hunian, lingkungannya yang sonanya gimana, semuanya sampai dengan keuangan dia. Kalau dia butuh kredit, KPR dan lain-lainnya. Nah ini kan bukan sesuatu lah. Ini yang harus disendirikan. Ayolah pemerintah bicara dengan para asosiasi untuk ini. Tapi bisa ya disertifikasi untuk bisa, tapi ya itu, tapi jangan dibuat seperti kontraktor. Biar serahkan asosiasi lah. Sebelum gini, REI kan sudah punya. Satu, kedua, sebelum ke arah situ, tolong diseleksi dulu ini. Bukan saya sok, terlalu banyak asosiasi yang ada di Indonesia. Tapi kan REI yang terbesar. Ya, bukan di situnya, tapi supaya lebih terkonsentrasi. Nggak perlu sebanyak inilah. Lah berapa idealnya saya serahkan orang tua saya, yaitu PUPR. Iya kan? Pak, kalau tadi yang untuk agent, mungkin nggak? Ya karena yang terbesar ini kan REI kan. Ya. Itu benar-benar mewajibkan setiap anggota REI yang menggunakan jasa agen properti hanya yang bersertifikasi. Ya gini, supaya mereka pundi-pundi mereka, dapur mereka tetap ngebul. Ini kan saya sudah komitmen sama Arepi. Kita sudah setuju, sepakat. Arepi masih jalan. Kalau mereka sudah mencapai 60-70%, kita akan tanda tangani kerjasama. Supaya semuanya tersertifikasi. Kalau sekarang sudah dibuat, nanti terjadi seperti yang lain, tidak aplikatif. Percuma jadinya. Kasihan juga para agen pemasaran kan, karena kan mereka masih antri nih. Nah ini sedangkan ini adalah opportunity mereka dalam hidup mereka di Indonesia. Kita nggak mau gambar, tapi step by step akan ke arah situ. Dan sekarang sudah nggak mungkin kita memakai broker personal. Pasti yang punya perusahaan, asosiasi juga yang tahu, kan gitu kan. Jadi nggak sembarangan lah. Oke, terakhir Pak Toto, Pak Agnes, kita lihat mau udah penuh lagi nih. Hotel udah okupansi udah di atas 50 nih. Kalau kita lihat di Bali itu segala macam. Menurut Pak Toto dan mungkin Pak Agnes juga terakhir,
sekarang seperti apa sih kondisi properti dengan pandemi sekarang? Apa udah selesai nih kita pandemi? Pandemi kan belum selesai. Belum selesai. Ya, dan jenisnya nambah terus. Iya. Kalau properti jenisnya belum nambah lah. Ya. Tapi itu kita serahkan pada ahlinya. Meskipun saya apoteker, tapi saya tidak membahas di situ. Tapi kita membahas ke propertinya. Ya. Jadi apa yang ada sebetulnya stimulus yang dilakukan atau arah yang dilakukan oleh BI, OJK, Departemen Keuangan dan semua ini di bawah Pemulihan Ekonomi Nasional PEN. Ini sudah on the right track. Stimulus. Sehingga kita bisa mencapai kemarin 60-70 ribu ya Pak ya. Itu real. Ya, real, bukan fiktif. 2021 untuk kelas menengah atas. Sampai saya optimis minimal 15,6%. Itu menggunakan stimulus. Iya, ketentuan-ketentuan yang mempersulit ini menjadi turun bertahap kita. Ke 30 ribu real, ternyata realisasinya cuma 5 ribu. Tadi itu. Yang disampaikan Pak Ignes itu. Nah ini kalau nggak ada way out, ibarat kita main bola, kita suruh tanding sama Thailand, tapi nggak ada wasitnya, karena nggak ada yang ngawal nih regulasinya. Jadinya sepak bola apa kejuaraan karate, saya nggak tahu, kan gitu kan? Lah kalau ini kan harus dikawal itu tadi, nggak bisa cuma dilepas saja. Ini urusan daerah, daerah bingung Pak. Apalagi saran Pak Ketua? Sementara itu jangan banyak-banyak saran, nanti banyak-banyak saran tambah bingung. Jadi, ya? Harus jadi. Ya, saya dari segi produknya Pak. Jadi rumah ini sekarang harus beradaptasi terhadap pandemi kan. Jadi pola desain itu mesti sesuatu yang sudah mengurangi keberadaan virus gitu. Jadi misalnya kalau waktu kita masuk rumah itu kamar mandi itu harus cepat bisa dicapai karena kan dari luar kita bawa ini kan. Gak mungkin lagi kita masuk rumah 5 anak langsung nggak bisa lagi sekarang, harus mandi dulu, ganti dulu, baru dengan keluarga. Jadi udah beda ininya karena ada virusnya itu gitu. Kemudian mungkin ruangan-ruangan ada ruangan yang untuk tamu yang bermasker, ada ruangan pribadi yang untuk keluarga. Dan misalkan di atas ada ruang jemur, misalnya ada berapa lantai, bisa ada ruang jemur. Jadi ini kebutuhan gitu Pak. Jadi tapi ini polanya bisa didesain dengan macam-macam cara ya. Terus kalau kantor juga kayaknya sekarang udah nggak bisa kantor dengan close kayak gini Pak. Mesti harus ada bukaan karena udah luar harus masuk gitu. Lalu mungkin filter-filter di AC ini juga harus lebih ketat dengan UV atau apa gitu ya, sehingga ini begitu udah masuk keluar dari luar dalam ke dalam itu sudah bersih gitu. Jadi gedung desain itu mungkin harus mempertimbangkan banyak hal gitu sebelum ini dalam era ini sehingga bisa mengurangi virus lah gitu. Jadi orang juga lebih tenang gitu ya dalam hidup di rumah atau di mall barangkali atau di kantor dan sebagainya gitu. Saya kira itu. Jadi ada paradigma yang berubah dan pola desain yang harus disesuaikan untuk berbagai jenis properti. Dari segi produksi ya. Oke. Produknya. Ya. Baik Nes. Terima kasih Pak Indra. Terima kasih banyak. Waktu kesempatannya. Ya, salam sehat untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dan properti harus bangkit. Properti harus bangkit. Oke. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah kita ikuti talk show bersama Koridor TV. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi masyarakat, negara, dan industri properti, khususnya dalam menjawab tantangan dan peluang di tahun 2022. Sekian dari kami, saya Pinky Fordora Koridor TV, pamit undur diri. Sampai jumpa pada program Koridor TV lainnya. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan setiap kali kami mengupload video baru. Sampai jumpa!